Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur untuk setiap kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, pada saat ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan atas segala kasih setia yang telah Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Bahkan pada saat ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang Roh Kudus Tuhan yang berdiam, menyertai, dan memampukan kami supaya kami mengerti sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin banyak dari antara kita yang mengalami sebuah trauma oleh karena masalah yang dihadapi. Khususnya kalau kita mengenang ketika COVID-19 terjadi tahun 2019 sampai tahun 2020, khususnya tahun 2020 di Indonesia. Ada banyak kenangan yang menakutkan. Ada banyak trauma-trauma yang tinggal hingga pada saat ini. Mungkin saja kita kehilangan orang yang kita kasihi, dan kita tidak bisa menyaksikan, mengebumikan orang yang kita kasihi itu dengan baik dan normal. Karena apa? Karena pada saat pengalaman itu terjadi, musibah itu terjadi, ketika saudara kita, sahabat kita, keluarga kita meninggal, maka dari rumah sakit langsung dibawa ke pengebumian. Nah, bahkan kalau kita mengenang masa-masa itu, kita bahkan ada rasa takut. Sebentar kita masih melihat orang-orang yang kita kasihi, mungkin besoknya sudah tidak kita lihat lagi. Trauma-trauma itu terus tertanam di dalam kehidupan kita. Trauma yang menyakitkan, trauma yang mengkhawatirkan, trauma yang membuat kita seakan-akan hilang pengharapan. Tapi kita patut bersyukur pada saat ini, semuanya itu bisa kita lalui, semuanya itu bisa kita lewati, dan kita harus punya keyakinan yang baik dan benar. Semua itu karena kebaikan, pertolongan Tuhan yang benar-benar Dia nyatakan dalam kehidupan kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, sebuah janji pemulihan yang telah Allah nyatakan kepada umat Allah pada saat itu. Setelah umat Allah terbuang di Babel, kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya, mulai dari pasal pertama sampai pasal 39, masa pembuangan itu, dan pasal 40 sampai pasal kita pada saat ini, sebuah janji yang telah Allah nyatakan. Pengalaman yang begitu pahit yang dirasakan oleh bangsa itu terus menerus membuat mereka takut. Tapi khususnya di dalam pasal 62 ini, sebuah janji itu telah Allah berikan. Maka kalau dahulunya bangsa itu dikenal sebagai bangsa yang ditinggalkan oleh Allah, sama seperti perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, maka saat ini orang-orang yang ditinggalkan itu, orang-orang yang merana itu, orang-orang yang merasa ketakutan itu akan merasakan sukacita. Suaminya yang pergi kemudian akan bertemu lagi dengan istrinya. Dan pertemuannya tidak hanya pertemuan biasa, tapi pertemuan dengan sebuah kebahagiaan. Gambaran yang disampaikan oleh Yesaya ini menunjukkan bagaimana Allah hadir sebagai mempelai laki-laki yang akan memberikan kebahagiaan kepada mempelai perempuannya, yaitu kepada orang Israel. Kehadiran Allah mengobatin luka-luka yang terjadi selama ini. Kehadiran Allah menghilangkan rasa sakit. Bahkan kehadiran Allah membuat sang mempelai atau orang Israel itu merasakan kebahagiaan yang tidak pernah dirasakan oleh bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pahami secara baik dan benar firman ini. Dalam ayat yang pertama di dalam kebenaran firman ini jelas di sana dikatakan, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Oleh karena cinta Allah kepada Sion, oleh karena cinta Allah ke Yerusalem, maka Allah akan menjadikan yang gelap kian, penderitaan itu kembali merasakan sinar, kembali merasakan sukacita. Orang yang disepelekan atau bangsa yang disepelekan itu akhirnya akan dihargai, akan dihormati. Maka dalam ayat yang kedua dikatakan, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Selama ini bangsa-bangsa memandang kecil orang Israel, tapi ketika Allah memulihkan bangsa itu kembali, maka bangsa-bangsa akan takjub. Bangsa-bangsa akan heran. Bangsa-bangsa akan gentar. Bangsa-bangsa akan merasa takut. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop kita ini memang ada banyak analogi-analogi yang diberikan oleh Allah kepada bangsa itu. Tapi analogi-analogi itu menunjukkan kebesaran kuasa Allah yang benar-benar memulihkan kehidupan bangsa itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat yang keempat sama dengan ayat yang kelima, di sana disebutkan engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, yang menderita, yang menangis, yang merana, tapi engkau akan disebut negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami.
Jadi mereka akan kembali dikenal sebagai bangsa yang bersukacita, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berkenan di hadapan Allah. Dan bangsa itu juga akan merasakan cinta Allah seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikian juga dia yang membawa engkau akan menjadi suamimu. Seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Yang dimaksud Bapak Ibu, bahwa ketika Allah memulihkan bangsa itu, semuanya akan bersorak-sorai, semuanya akan berbahagia. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini, dikatakan bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Apa yang harus kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini yang menjadi khotbah yang hidup bagi kita? Kalau dikatakan bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, lalu bagaimana kehidupan kita sekarang? Apa yang dilihat oleh orang lain dari kita? Apakah yang dilihat orang lain dari kita sebuah kebenaran atau sebuah hal yang buruk? Apakah orang lain melihat dari kehidupan kita sebagai orang yang jahat atau sebagai orang yang baik? Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini, ketika dikatakan kepada kita bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, maka orang-orang yang percaya diajak. Bagaimana setiap orang memandang kita penuh dengan kebenaran ketika kita sendiri hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Maka bagaimana kita supaya hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kita diajak untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa bertekun dalam doa. Maka ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berdoa di dalam kehidupan yang membangun hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Maka orang akan melihat kita penuh dengan sukacita. Dan tidak penuh dengan sukacita semata, tapi orang akan memandang kita penuh dengan kedamaian. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan keberimanan kita pada saat ini diajak untuk menunjukkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan. Untuk hidup di dalam kesederhanaan. Ini yang kedua harus kita pahami. Bagaimana ketika orang melihat kebenaran itu dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita diajak menjadi orang-orang yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Menjadi orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Bapak Ibu, kalau tadi kami hubungkan firman ini dengan masa COVID-19 yang menakutkan, yang mengalami rasa trauma bagi kita, yang seakan-akan kita mengatakan itu adalah hukuman Tuhan. Tapi saat ini kita akan mengalami bagaimana sukacita kita karena kita diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Maka firman ini akan mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus itu, dia akan mempertunjukkan kebenaran, dia akan mempertunjukkan kemuliaan Tuhan. Dia akan mempertunjukkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan. Kesanalah kita sebenarnya dipanggil pribadi lepas pribadi. Yang berikut Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita hidup di dalam cinta kasih Tuhan, seperti mempelai laki-laki melihat mempelai perempuannya yang penuh dengan ketakjuban dan saling memuji. Bapak Ibu, saya mempunyai sebuah cerita tentang gambaran bagaimana orang hidup di dalam kebahagiaan. Ada sepasang kekasih yang bernama Brendan dan Katie. Mereka berpacaran sudah sangat lama. Tapi ketika mereka menjalani hubungan pacaran itu hampir 10 tahun. Ada banyak tantangan.
Brendan, dia dari keluarga yang sangat sederhana. Sementara Kathy dari keluarga yang berada. Maka kedua orang tua daripada Kathy terus mengejek, menghalangi hubungan mereka. Dan selama mereka berpacaran, mereka banyak pergumulan dan tantangan. Tapi suatu ketika setelah 10 tahun berjalan, Brendan penuh dengan pengorbanan, Brendan penuh dengan dedikasi, Brendan penuh dengan kasih yang begitu luar biasa. Dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Kathy. Maka orang tua daripada Kathy pun akhirnya menyetujui hubungan mereka. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka sudah menikah, lalu ada pendeta yang memberkati mereka. Ketika konseling terjadi, pendeta itu bertanya, karena memang pendeta itu betul-betul tahu hubungan mereka. Bagaimana perasaanmu, Brendan? Ingin menikah dengan Kathy? Apakah engkau mempunyai luka yang disebabkan oleh kedua orang tua Kathy? Apa yang dijawab oleh Brendan? Dia katakan, saya tidak mempunyai luka. Lalu pendeta itu kembali bertanya, saya betul-betul tahu Brendan. 10 tahun kalian menjalani hubungan. Ada banyak cacian makian dari keluarga besar Kathy. Apakah engkau tidak mengingat itu? Apa yang dikatakan Brendan? Memang mereka mencaci dan memakiku. Tapi ketika hari ini saya akan menikah dengan Kathy, maka semuanya itu hilang. Pendeta bertanya, kenapa? Brendan mengatakan, karena ada kasih yang menutupi semua kesalahan-kesalahan itu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika firman ini kita bawakan, ilustrasi ini kita renungkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan ini? Dengan segala banyak persoalan, dengan banyaknya pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita harus sepakat lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita hidup setia di dalam Tuhan, ketika kita hidup penuh dengan cinta bersama dengan Tuhan, maka rasa sakit itu akan semuanya hilang. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Dan kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Kristuslah yang memerintah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, janji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel juga Allah berikan kepada kita. Janji Allah bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Dia lagi. Janji Allah bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Janji Allah bahwa Dia akan senantiasa memulihkan kehidupan kita. Hilangkan trauma, hilangkan ketidakbenaran, tapi marilah hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau telah menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Tuhan kami hidup di dalam firman-Mu ini saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.